Langit Jakarta sore itu tampak abu-abu ketika pesawat mendarat. Di tengah keramaian bandara, seorang wanita berwajah Eropa berdiri dengan koper kecil dan secari kertas lusuh di tangannya. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kalau hari ini aku tak menemukannya, mungkin aku takkan kembali lagi. Dia bukan turis biasa, namanya Maria Schneider. Dan dia sedang mencari seseorang yang pernah mengubah hidupnya. Seseorang yang jejaknya hilang, ditelan waktu dan penyesalan. Perjalanan ini dimulai 2 tahun lalu. Bukan di Jakarta, tapi di surga tropis, Bali. Maria, seorang wanita muda dari Jerman, datang sebagai sukarelawan, lingkungan dengan semangat membara. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Arif, seorang tukang kebun lokal yang sederhana. Arif tidak punya banyak harta, tapi ia punya hati yang kaya. Ia mengajarkan Maria pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan di universitas manapun. Suatu hari, sambil merawat bibit bunga yang rapuh, Arif berkata, "Kalau mau bunga tumbuh, jangan cuma disiram air mahal, Bu, tapi dirawat tiap hari, meski cuma dengan tangan kotor." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk langsung ke dalam hati Maria. Arif adalah perwujudan dari ketulusan. Di matanya, Maria melihat kesabaran, kerja keras, dan kejujuran yang murni. Pelan-pelan, benih perasaan lain mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Langit cerah di atas mereka tiba-tiba menjadi gelap oleh awan fitnah. Sebuah gosip keji menyebar di lingkungan proyek, menuduh Arif telah mencuri dana operasional. Maria, yang saat itu masih muda dan mudah panik, merasa dunianya runtuh. Atasannya menekannya, menuntut penjelasan dan tindakan tegas. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Maria melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih untuk diam. Ia tidak membela Arif. Lebih buruk lagi, ia memilih pergi. Ia kembali ke Jerman tanpa mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Arif sendirian menghadapi tuduhan palsu. Sejak hari itu, penyesalan menjadi bayangan yang selalu mengikuti Maria. Selama 2 tahun, setiap malam sebelum tidur, wajah Arif yang tulus selalu muncul di benaknya. Rasa bersalah itu terus menggerogoti jiwanya, sebuah luka yang tak kunjung sembuh. Dia punya segalanya di Jerman, karier yang bagus, teman-teman, kenyamanan, tapi hatinya kosong. Dia tahu ada bagian dari dirinya yang tertinggal di Indonesia, di sebuah pulau yang pernah memberinya cinta sekaligus luka. 2 tahun berlalu, dan Maria tak sanggup lagi menanggung beban itu. Dia harus kembali, bukan untuk merebut kembali masa lalu, tapi untuk menebus kesalahan dan meminta maaf. Dengan tekad bulat, ia membeli tiket pesawat, hanya berbekal satu petunjuk: secari kertas berisi alamat lama Arif yang ia temukan di catatan proyek dulu. Itulah awal dari perjalanannya mencari pengampunan. Setibanya di Jakarta, kenyataan langsung menghantamnya. Indonesia yang dulu ia kenal sebagai tempat yang ramah, kini terasa asing dan menakutkan. Bahasa yang dulu sedikit ia kuasai, kini terasa kaku di lidahnya. Udara panas yang menyengat membuatnya cepat lelah. Setiap tatapan orang seolah menghakiminya, mengingatkannya pada kesalahannya di masa lalu. Ia merasa seperti orang asing di negeri yang dulu pernah ia cintai. Perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain penuh dengan rintangan. Alamat yang ia pegang ternyata sudah tak berlaku. Orang-orang yang ia tanyai hanya menggelengkan kepala. Beberapa kali ia hampir menyerah, berpikir bahwa mungkin ini adalah takdirnya untuk hidup selamanya dengan penyesalan. Namun, setiap kali bayangan senyum tulus Arif melintas di benaknya, semangatnya kembali menyala. Ia tidak boleh menyerah. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, takdir membawanya ke sebuah warung kecil di pinggiran kota. Sambil beristirahat dan memesan segelas teh hangat, ia iseng bertanya pada seorang anak kecil yang sedang bermain di dekatnya. Ia menunjukkan foto lama Arif yang ia simpan di dompetnya. Ajaibnya, anak itu mengenali wajah di foto itu. "Oh, ini Mas Arif," katanya dengan riang. Kalau cari Mas Arif,
Ibu jalan aja ke arah masjid besar di ujung jalan sana. Dia sering bantu bersihin kebun di belakang masjid. Jantung Maria berdebar kencang. Harapan yang hampir padam kini menyala terang. Dengan langkah cepat, ia mengikuti petunjuk anak itu. Dan benar saja, di sebuah kebun asri di belakang masjid ia melihatnya. Seorang pria sederhana sedang berjongkok. Tangannya dengan telaten menata tanaman-tanaman kecil. Punggung itu, postur itu. Maria tak mungkin salah, itu Arif. Sore itu, di antara suara azan yang mulai menggema dan desiran daun yang tertiup angin sepoi-sepoi, Maria memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama yang selama 2 tahun ini hanya berani ia sebut dalam hati. Arif. Pria itu berhenti bekerja. Ia menoleh pelan. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok di hadapannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Lalu, ekspresi terkejut yang lembut muncul di wajahnya. Bu Maria, sapanya. Suaranya tetap tenang, seperti yang Maria ingat. Hening. Suara kokok ayam dari kejauhan, gemerisik daun, dan hembusan angin sore menjadi satu-satunya musik yang mengiringi pertemuan mereka. Rasanya waktu berhenti berputar. Maria menahan tangis yang mendesak keluar. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, ia berhasil mengucapkan kata-kata yang telah ia siapkan selama 2 tahun. Maafkan aku, Arif. Aku salah menilaimu. Aku seharusnya membelamu. Maafkan aku. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Di luar dugaan Maria, Arif tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Sebaliknya, ia memberikan sebuah senyuman yang tulus. Senyuman yang sama, yang selalu menghantui mimpi Maria. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, katanya dengan tenang. Waktu itu memang berat, tapi kalau bukan karena kejadian itu, saya mungkin gak akan belajar tentang sabar dan ikhlas mereka. Duduk di bangku kayu, di sudut kebun, dan berbincang lama. Mereka tidak membicarakan romansa yang pernah ada, melainkan tentang kehidupan, tentang penyesalan, dan tentang harapan baru. Maria menceritakan bagaimana rasa bersalah telah membebaninya. Dan Arif menceritakan bagaimana ia membangun kembali hidupnya dari nol setelah kejadian itu. Tak ada lagi ketegangan. Hanya ada 2 hati yang akhirnya menemukan kedamaian melalui sebuah percakapan yang jujur. Dari obrolan itu, Maria mengetahui sebuah fakta yang mengubah segalanya. Arif kini telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang lucu. Ia tidak lagi bekerja sebagai tukang kebun untuk orang lain, melainkan menjadi relawan sosial di desanya. Mengajarkan anak-anak cara bercocok tanam. Hati Maria mencelo sesaat, tapi bukan karena cemburu atau kecewa. Anehnya, ia merasa lega, sangat lega. Di momen itulah, ia sadar cinta yang dulu pernah tumbuh di antara mereka bukanlah cinta untuk dimiliki. Itu adalah sebuah pelajaran. Pertemuannya dengan Arif adalah untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Arif adalah pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun, ketulusan sekecil apapun, bisa meninggalkan jejak yang sangat besar dalam hidup seseorang. Sebelum Maria pamit untuk kembali, Arif menunjuk ke arah sudut kebun. Bu, bunga yang dulu ibu tanam di taman belakang kantor proyek masih tumbuh sampai sekarang. Saya bawa bibitnya ke sini. Maria tersenyum. Senyum tulus pertamanya setelah sekian lama, sambil menatap langit sore yang kini mulai berwarna jingga. Mungkin karena disiram dengan ketulusan, jawabnya lirih. Maria kembali ke Jerman, bukan dengan hati yang patah, tapi dengan hati yang utuh dan damai. Beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia akhirnya menemukan pengampunan, bukan hanya dari Arif, tapi juga dari dirinya sendiri. Terinspirasi oleh semangat Arif, Maria mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu petani-petani muda di Indonesia belajar tentang pertanian berkelanjutan. Setiap kali ia merawat tanaman yang tumbuh subur di balkon apartemennya di Jerman, ia teringat pelajaran sederhana dari Arif. Terkadang, Tuhan mempertemukan 2 orang
bukan untuk bersama selamanya, tapi untuk saling mengubah hidup menjadi lebih baik, untuk saling memberi pelajaran berharga. Kisah ini bukanlah tentang cinta yang gagal. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk menghadapi kesalahan, tentang kekuatan sebuah permintaan maaf, dan tentang menemukan kedamaian dalam keikhlasan. Karena cinta sejati tak selalu berakhir dengan memiliki. Terkadang ia justru berakhir dengan hati yang tenang, karena kita telah berani melakukan hal yang benar. Seperti kata pepatah, maaf bisa menghapus luka, dan ketulusan bisa menyembuhkan waktu. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.